Oke, Kak Silvi sebagai pengacara dari pihak Novi nih, gimana menurut kakak soal perseteruan Bang Densu dan Bang Farhat? Kan kemarin Bang Densu nyamperin ke rumah Bang Farhat, gimana nih menurut? Oke. Ya, sebenarnya sih ini hal yang biasa ya, tapi diperbesar. Sama juga dengan ketika Farhat menyerang Novi ya secara pribadi beserta RD Law gitu. Yang jelas ada etika yang dilanggar oleh Farhat Abbas sebagai pengacara, sehingga membuat Bang Densu ini kan cuma tulisan 3 huruf aja sebenarnya. Layaknya anak-anak muda zaman sekarang cuma berkata seperti itu, tapi dianggapnya ditujukan kepada dirinya. Dan itu kalau menurut saya unsurnya nggak masuk lah, dilaporkan dalam pasal apa, nggak tahu saya. Tapi yang jelas bagi saya Densu sudah baik-baik datang karena ditantang kan. Dan seperti yang kita ketahui diterima dengan baik loh di rumahnya, tapi di luar daripada itu ternyata dilaporkan. Aduh, sungguh aneh. Nah ini kan dilaporinnya atas ujaran kebencian kalau nggak salah. Bener, ujaran kebencian. Menurut kakak gimana? Apakah memenuhi unsur gitu kak? Ya, dalam KUHP pidana itu kan yang perlu dilihat adalah unsurnya. Ketika bicara mengetik 3 huruf itu, saya rasa nggak dapat unsurnya ujaran kebencian di mana. Kalau benci kan misalnya aku benci kamu, kamu jahat kan gitu. Kalau ini kan cuma layaknya anak muda ketika marah lah, cuma kayak gitu ya, sama mirip ya gitu. Jadi unsurnya nggak masuk sih. Okay. Tapi menurut dirimu sendiri kak, dari laporan ini menyelesaikan perseteruan nggak sih kak? Maksudnya kan mungkin Bang Farhat merasa dirugikan gitu kak, gimana? Ya sebenarnya kalau dilihat rugi merugikan ya memang masuklah UU ITE itu ya, siapa yang merasa dirugikan. Tapi menilai kerugiannya di mana? Toh justru Farhat ini yang pertama kali menantang Densu, kemudian Densu mendatangi rumahnya kan seperti itu. Nah kemudian ketika sudah terjadi malah saling salaman, tapi di luar panggung ternyata dilaporkan. Kalau mau melaporkan sih saya dibilang Tarzan nenek rambut pirang. Nah, itu saya bisa laporkan, itu masuk loh, itu ujaran kebencian ya, menyesatkan, dan memang ada niat saya untuk melaporkan juga sih. Oh iya. Ya. Waduh. Oke, kalau untuk ada sahabatnya Bang Farhat juga nih yang mungkin sesama lawyer juga ya, mau pasang badan lah gitu, mau menghajar balik Bang Densu. Gimana menurut kamu sampai sejauh itu gitu Pak? Sekarang kan begini, kita nih pengacara punya yang namanya kode etik, KEP namanya. Di situ dijelaskan bahwa fungsi pengacara ini officium nobile, ya, profesi yang terhormat. Nah, ketika bicara terhormat ini tujuannya bukan karena kita orang hukum kemudian kita kayak preman, semena-mena benci orang, kemudian semena-mena mengatakan sesuatu hal seperti kayak jagoan gitu. Nah, saya kadang bingung kok, pengacara hari ini Anda itu preman apa pengacara? Kalau pengacara kan harusnya memberikan edukasi hukum yang baik. Contoh aja ketika ada seseorang katanya diduga melakukan tindak pidana, ya alih-alih melaporkan malah membunuh karakter orang seperti yang terjadi kepada Novi ya, dituduh memakai narkoboy dan sebagainya. Dan itu bagi saya adalah hal yang tidak mengedukasi dan tidak mendidik. Kak, sorry. Nah, ini yang terbaru kan kabarnya kemarin Pak Agus mau pakai BPJS lagi tapi nggak diterima, maksudnya sulit lah ditolak BPJS-nya, dan akhirnya mau menghubungi pihak Novi lagi. Gimana nih Kak? Mungkin udah ada omongan dari pihak Novi atau seperti apa langkahnya? Jadi memang panjang sekali ceritanya ya. Kalau dari pihak Novi sendiri dari awal tahu bahwa itu peruntukannya pengobatan mata Agus, kan begitu ya. Novi ini bekerja ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpul uang dan barang. Nah, sebagai yayasan penyelenggara yang sudah sah secara legalitas hukum, itu diwajibkan untuk diaudit oleh akuntan publik. Auditnya itu berupa apa? Berupa angka otomatis ya, uang masuk keluar dan peruntukannya. Dan kemudian ada perintah dari peraturan Kemensos nomor 8 tahun 2021, itu di pasal 25 ayat 2 huruf D dan huruf E, di mana sebagai yayasan wajib untuk memberikan laporan
atas uang masuk dan keluar, dan huruf E itu wajib mendokumentasikan. Jadi saya rasa aneh sekali ketika bicara ini uangnya Agus. Ada berapa juta Agus di Indonesia nih, ya. Yang jelas ini untuk pengobatan Agus, itu tagline-nya loh, subjek hukumnya pengobatan mata Agus. Makanya para donatur memberikan sebagian rezekinya untuk didonasikan untuk pengobatan mata Agus. Dan karena juga ada inisiasi dari Novi untuk mengangkat ini, dan kemudian orang kasihan kepada Agus dan mau mendonasikan. Tapi kalau dibilang uangnya Agus, itu salah besar. Bukan uang Agus. Jadi rekening Agus ini hanya sekedar penampungan uang donatur, ya, penampungan. Dan ketika penampungan ini artinya yayasan sebagai penyelenggara itu memberikan pelimpahan kepada rekening Agus, tapi pada kenyataannya di dalam perjalanannya uangnya itu digunakan untuk hal-hal yang di luar daripada peruntukannya. Itu ada loh di semua pasal di Permensos ini kan. Nah, peruntukannya untuk pengobatan Agus, tapi pada kenyataannya untuk peruntukan hal yang lain. Artinya ada sesuatu hal yang janggal yang pada akhirnya dibatalkannya rekening penampungan uang ini. Apakah itu boleh? Boleh. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61, kemudian Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang dirubah menjadi Nomor 28 Tahun 2004, dan juga Permensos Nomor 8 Tahun 2021. Di situ ada yang namanya administrasi hukum tentang yayasan, gitu. Kak, artinya kalau pihak Pak Agus ini mau meminta kembali gitu ya untuk pengobatan, menagih lah gitu, gimana nih bantuannya? Gimana akhirnya dari yayasan, Teknovi dan donatur mau nggak membantu Agus kembali akhirnya? Tapi gimana langkahnya, Kak? Sebenarnya kan begini ya, ini uang itu bukan uang sengketa kok, ya. Uang itu memang tersedia untuk pengobatan mata Agus, tapi kemudian oleh para pengacaranya dianggap sengketa bahwa itu uang Agus. Makanya saya bilang, sekolah di mana, bro? Ya, uang ini uang giral yang peruntukannya untuk pengobatan mata Agus. Dan uang itu tersedia semenjak dikumpulkan dan selesai dikumpulkan itu di pasal 14 ayat 2 Permensos itu dikatakan jangka waktunya 3 bulan bang untuk digunakan. Nah, setelah 3 bulan tidak digunakan manfaatnya oleh Agus, bisa digunakan oleh penerima manfaat lainnya. Harus habis itu 1 bulan, itu harus habis. Kan banyak sekali yang minta tolong sama Novi, bahkan melalui saya juga banyak ini, karena dianggap saya pengacara Novi ya. Saya pikir lebih manfaat lagi untuk orang lain yang membutuhkan. Cuma saja Novi tetap membuka diri untuk Agus, untuk ayo datang ke pengobatan, mau dimanapun akan diberikan. Bahkan kemarin itu sudah ada jadwal cangkok mata senilai 1 miliar. Kemudian kelopak mata 100 juta sudah disiapkan, tapi pihak Agus sulit dihubungi, sehingga akhirnya didelay. Jadi untuk Agus sendiri ginilah, saya mengajak Agus ya, untuk mari kita sama-sama tabayun ya, untuk sama-sama mengobati mata Agus. Itu yang paling penting sebenarnya. Tapi Gus, mohon maaf, Agus memberikan kuasa kepada pengacaranya yang membuat Novi dilaporkan. Ada 2 laporan pidana. Laporan pidana pertama tentang pencemaran nama baik, pasal 27 dan pasal 45 UU ITE, pasal 310 dan 311 KUHP. Kemudian di laporan yang kedua pasal 369 KUHP, yaitu pemerasan. Saya rasa kembali kepada niat baik. Pengacaranya yang suka di TikTok itu mengatakan bahwa harusnya ada upaya damai tapi melaporkan. Lantas tambahan ada laporan kedua, ini upaya damai atau mau meledek? Ya, karena kalau upaya damai, kalau sudah ada laporan ke polisi, apalagi ini adalah delik aduan absolut, itu semestinya harus orang yang melaporkan yang mencabut gitu. Upaya damai hanya bisa dilakukan yang disebutnya kalau udah di kepolisian RJ, restoratif justice. Ya, saya rasa itu tidak baik lah, karena ujung-ujungnya nanti ya minta ganti rugi juga. Pada uang ini dari donatur itu adalah hal yang harus Novi perjuangkan dan Novi pertahankan, karena di situ ada moral dan hukum yang harus Novi jaga. Moral terhadap para donatur yang selama ini membantu Novi, dan ada administrasi hukum yang harus ditanggung yayasan dan Novi sebagai pengurusnya gitu.
Artinya Kak, dengan permintaan rengekan Pak Agus kembali ini masih didiskusikan sama pihak Teknovi dan donatur untuk lanjut mengobati Ya. Pak Agus atau seperti apa? Sebenarnya tidak ada diskusi. Yang kita mau, Agus ada niat baik, cabutlah laporannya Gus. Masalah pengobatan Agus itu tidak ada urusannya dengan para pengacaranya Agus. Karena para pengacaranya Agus kewenangannya sesuai surat kuasanya kan hanya melaporkan Novi pencemaran nama baik dan 369 pemerasan. Sementara pengobatan ngapain pakai pengacara? Agus datanglah ke Novi, ya kan? Terus dengan niat baik, ayo diantar kok sama Tenovi. Tapi yang jelas laporan yang sudah masuk juga harus pertanggungjawabkan Agus, karena Agus memberikan wewenangnya kepada para pengacara tersebut. Jadi hanya Agus yang bisa mencabut laporan itu. Jadi kembali kepada niat baik, Agus mau cabut nggak? Kayak gitu. Oke. Artinya akan dibantu lagi setelah dicabut gitu ya Kak intinya? Ya enggak juga sih, kembali kepada niat baik. Agus datang dong. Ini uangnya tersedia tapi tidak bisa semena-mena diberikan kepada Agus, karena ini bukan uang Agus kok. Ini uang donatur yang dititipkan kepada yayasan, dan yayasan punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum terhadap uang tersebut gitu. Salah satu tim pengacara dari pihak Pak Agus, Bang Krisnamurti kan katanya mau mengajak pihak Tenovi untuk duduk bareng. Gimana, mungkin udah ada langkah gitu Kak? Ya sekarang begini, bercerita di media sosial, di ruang publik, tapi tidak ada satupun surat atau pemberitahuan kepada pihak Novi. Jadi gimana ceritanya ya? Kembali kepada niat baik. Kalau memang mau duduk bareng segala macam kan harus dengan sekarang hari ini udah canggih lah, ada telepon, WA. Kemudian kalau mau bersurat resmi ya monggo, dalam hitungan sejam juga pakai Gojek nyampe kan begitu. Tapi belum ada surat. Itu menurut cerita Novi kepada kami ya. Kalau untuk ini Kak, mereka mau membawa Pak Agus akhirnya berobat ke luar negeri nih, si Bang Farhad dan Bang Krisnamurti. Gimana menurut dirimu Kak? Ya bagus, saya senang juga dengarnya gitu kan. Artinya kemarin-kemarin semestinya sudah diobatin, udah dapat agenda untuk cangkok, tapi terhalang dengan sengketa uang tersebut. Nah kemudian ada dari Bang Farhad, Bang Krisnamurti mau berbuat baik, alhamdulillah saya senang dengarnya. Oke Kak, mungkin pesan untuk Pak Agus dulu. Ya Pak Agus, saya turut prihatin atas apa yang terjadi dengan matanya Pak Agus, dan saya mengajak Pak Agus untuk tabayun. Tenovi tetap pada pendiriannya untuk menjalankan perintah undang-undang agar uang ini untuk pengobatan mata Pak Agus. Saya berharap Pak Agus memahami hal tersebut, dan saya juga meminta Pak Agus yang sudah mengkuasakan kepada para pengacaranya untuk juga menilai bahwa laporan yang sudah masuk itu mau kemana, mau diapain gitu. Jadi ada kepastian hukum untuk Tenovi, karena Tenovi adalah pekerja sosial, mohon jangan diganggu untuk hal-hal yang tidak penting seperti ini, karena uang itu tetap tersedia untuk pengobatan mata Agus. Terakhir Kak, mungkin pesan untuk pengacara-pengacaranya Pak Agus yang berseteru lah saat ini. Sebenarnya sih bagi saya nggak ada perseteruan ya. Masing-masing pengacara itu punya hak dan kewajiban terhadap kliennya, hak hukum. Tapi kan kalau kita menilai dari pelimpahan kuasa ini kan biasanya ada namanya surat kuasa khusus, dikhususkan untuk apa gitu. Nah kalau untuk pengobatan sendiri kan antara penerima manfaat dan kepada pemberi manfaat. Pemberi manfaat ini kan yayasan sebagai penyelenggara atas dasar uang donasi. Saya memohonkan untuk para pengacara untuk tabayun juga agar Agus bisa diobati. Ayolah kita bergandengan tangan demi kemanusiaan. Oke.